Oke. Kita akan baca dulu dari study case ya. Di sini ini gampang ya, bukan study case, ini lebih ke project request ya, sudah dijelaskan semua. Silakan konfigurasi router dengan di mana ETH1 itu mengarah ke ISP, ETH2 itu untuk ke klien, dan ETH3 itu untuk ke admin. Maka kita mempersediakan 3 interface ETH1, 2, dan 3. Maka langkah pertama, internet silakan langsung dicolokin ke ETH1, klien pertama kali di ETH2, atau kamu langsung konfigurasi di ETH3. Karena memang di sini ETH3 itu adalah admin, maka saran saya lebih baik di awal ini kita serahkan ke admin. Jadi kalau misalkan nanti pada saat konfigurasi real time, pada saat real case-nya, ETH3 lah yang dicolokin, bukan ETH2, karena ETH2 itu nantinya ke switch. Ya. Nah, di sini saya sementara masih di ETH2, jadi ETH1 dan ETH2. Nah, ini pada saat real case-nya pastinya nanti seperti yang di depan situ. Ada beberapa port itu langsung diarahkan ke arah switch. Dan ETH3-nya barulah ke adminnya langsung. Terus selanjutnya di sini ada 3 rules. Ya, ada 3 rules yang diminta. Yang pertama, admin hanya bisa mengkonfigurasi melalui ETH3. Terus di sini ada permintaan untuk memblokir mikrotik.co.id, dan juga yang terakhir ada blokir smkpesat.tc.id. Terus ada youtube.com, TikTok menggunakan layer 7 protokol. Berarti total hanya ada 5 filter rule. Ya, jadi hanya ada 5 filter. Yang pertama itu untuk input, terus 4-nya lagi untuk forward mikrotik, SMK pesat, YouTube, dan juga TikTok. Ya, jadi total ada 5 filter. Langkah yang pertama, otomatis kita harus melakukan yang namanya basic configuration. Nah, basic configuration ini dilakukan beserta dengan seluruhnya yang memang perlu dikonfigurasi. Yang pertama dari penamaan routernya atau identity, sistem identity. Buat nama misalkan RB Perian. Setelah itu penamaan interface, jangan lupa ETH1 itu untuk internet, ISP. Terus ETH2 itu untuk klien, dan ETH3 itu untuk admin. Setelah penamaan interface sudah selesai, barulah kamu masuk ke IP DHCP klien dulu. Kenapa IP DHCP klien dulu? Karena kita ingin meminta seluruh IP yang disebar dari servernya, termasuk dengan DNS dan juga gateway-nya. Maka pertama kali DHCP klien kita add, arahkan ke interface yang ETH1 di mana itu adalah ISP, apply atau langsung oke. Pastikan statusnya sampai dengan bound. IP di sini itu networknya 192.168.100. Maka nanti pada saat konfigurasi jangan pakai IP 100 lagi. Kenapa? Karena IP 100 sudah digunakan untuk ETH1. Ya. Setelah itu barulah kita masukin IP address-nya. Yang pertama untuk admin itu IP-nya berapa? 192.168.70.1 untuk admin. 70.1/24. Terus interface-nya adalah ETH3. Apply. Terus selanjutnya ini 202.110.1/24 itu ETH2. Pak, di sini kita perlu nggak menambahkan komen? Ini antara perlu dan tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena kita tadi sudah menambahkan di interface-nya. Ya, di sini sudah ada penamaan di interface. Tapi jika memang kamu pengen lebih detail, maka silakan diberikan komen di sini. Tapi di ETH1 ini nggak bisa dikasih komen. Kenapa? Karena dia IP-nya itu secara dinamik. Ya, di sini tulisan statusnya adalah dynamic. Setelah IP dimasukkan, langkah selanjutnya adalah kita nyebar IP. Kita sebar IP-nya menggunakan IP DHCP server. Kita sebar DHCP setup di ETH2 dulu. Nah, di ETH2 itu ada permintaan address to give out-nya itu hanya dari 2 sampai 30. Maka di sini pun juga sesuaikan. 2 sampai dengan 254 ini kita ubah menjadi 30. Terus next.
Nah, apabila pada address to give out ini ada dua kolom seperti ini, nah kolom yang keduanya hapus. Caranya adalah kamu tinggal klik tanda panah atas kayak gini. Ya, setelah itu klik next. DNS servernya ini dibiarkan. Kenapa? Karena ini DNS server langsung dari si servernya. Jadi jangan sampai diubah. Makanya kenapa akhirnya saya minta DHCP client itu dibuat di awal. Karena tadi DNS-nya akan dapat secara otomatis dari servernya. Ini next. Ini license time-nya juga dibuat 10 menit aja di defaultnya. Terus oke. Buat untuk ETH3, di mana ETH3 itu ada sampai dengan 50. Next. Oke. Ini merah seperti ini kenapa? Oke, karena memang belum ada yang dipakai. Setelah DHCP server selesai, agar komputer bisa internetan, maka harus dilakukan sebuah konfigurasi firewall di IP firewall NAT. Ya, saya sambil lanjutkan. Untuk firewall NAT-nya, yang pertama kali dikonfigurasi yaitu dari chain-nya SRC NAT, karena kita akan mengubah SRC itu kan source ya, asal. IP asal kita yaitu IP lokal akan kita ubah ke public. Maka kita buat SRC NAT, lalu arahkan out interface-nya. Out itu karena data ini akan dikeluarkan. Ya. Maka ini ETH1 dan action-nya adalah masquerade. Nantinya IP dari asal kita akan diubah IP-nya menjadi IP public. Apply, terus oke. Bytes ini adalah koneksinya dan juga ini paket itulah paketnya. Ini akan muncul angkanya apabila komputer kita sudah melakukan browsing internet. Nah, ini kita biarkan dulu. Nah, langkah selanjutnya kita langsung, ini basic konfigurasinya kan udah selesai semua. Ya kan, tinggal kamu tambahkan password. Ya, kita tambahkan passwordnya. Bentar, saya sampai bisa internetan dulu. Ini belum bisa internet nih. Saya pengen agar komputer saya bisa internet dulu. Ya, pakai teori disable enable. Nah, belum dapat IP ini. Udah. Oke, udah dapat. Dan internetnya udah masuk ya. Nah, selanjutnya untuk fitur keamanan nih, saya akan ajarkan agar nanti ini keamanannya sudah lebih dari MAC address pun nggak akan bisa diakses. Ini sedang saya record juga. Pertama, otomatis harus masukin password. Saya misalkan masukin passwordnya nih. Setelah itu, agar nanti pada saat kamu akses Winbox, ini kan masih ada MAC address-nya. Nah, kita akan buat agar nanti ini nggak muncul di sini. Jadi kalau mau akses harus pakai IP di sini. Ya, caranya adalah ada pada bagian IP neighbors. Neighbors itu apa artinya? Tetangga. Berarti IP untuk tetangga. Kalau kamu klik, di sini ada discovery setting. Discovery artinya apa? Penemuan. Ya, nanti akhirnya IP-nya bakal ketemu atau enggak. Kita akan sembunyikan. Caranya adalah kamu klik di discovery setting, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian interface ini kita buat none. Ya, artinya pada saat kamu nanti ada di ETH manapun, dia tidak akan bisa muncul MAC address-nya. Nih, kalau kita buat apply, terus oke. Kalau saya coba buka Winbox lagi, nih, dia nggak muncul. Ya, dia nggak muncul. Tapi ini masih bisa diakses pakai MAC address. Ini masih MAC address yang tadi ya. Nah, ini masih bisa diakses MAC address. Terus bagaimana caranya agar tidak bisa diakses MAC address?
maka kamu masuk ke bagian tools. Ya, di tools, terus di situ ada Mac server. Ya, ada Mac server, diklik. Setelah itu kita nonaktifkan seluruhnya. Mac Telnet, Mac untuk Winbox, dan juga Mac untuk Ping. Ini harus dimatikan semua. Tinggal kamu klik. Terus ini yang allow interface listnya kamu arahkan ke non. Oke, terus ini juga sama, arahkan ke non. Oke, sama Mac Pingnya juga sama, arahkan ke ini di uncheck list. Ya, di uncheck list, apply. Oke. Maka nanti saya nggak akan bisa akses menggunakan MAC address. Nih ya, MAC address-nya. Tuh. Ini di ETH manapun MAC address nggak akan bisa dipakai. Nah, sekarang saya akses pakai IP address 202.110.1. Baru bisa. Akhirnya, pada saat kamu melakukan pemblokiran, ya, di mana hanya ETH3 saja yang bisa akses. Hanya ETH3 saja yang bisa akses router, ini otomatis harus hanya bisa menggunakan IP saja. Nah, kita langsung ke pembuatan rules-rulesnya. Langkah pertama, yang pertama kali kamu buat itu jangan yang input. Karena khawatir nanti data-data input yang lain pun juga akan kehapus. Ya, maka kita buat layer 7 protocols dulu. Kita buat untuk YouTube. Ya, jadi kita buat parameternya dulu aja. Saya ambil dulu regex-nya. Ya, untuk cara kopinya itu dari sini sampai sini. Harus seluruhnya terkopi. Kayak gini. Apply, oke. Terus selanjutnya bikin untuk TikTok. Dari sini sampai sini. Oke. Setelah semuanya sudah, di layer 7 protokol, address list sudah, address 7 protokol sudah, TikTok sudah, YouTube sudah. Sekarang masuk ke address list. Ya, di address list ini kita tambahkan ada 2. Ya, di situ ada 2. Ada smkpesat.sch.id dan juga ada apa lagi, satu lagi? mikrotik.co.id. Tambahkan. Ini untuk SMK Pesat. smkpesat.sch.id. Apply. IP-nya sampai masuk. Terus sekarang saya buat untuk ini, takutnya ada domain yang kedua. Setelah itu saya bikin yang mikrotik.co.id. Oke. Ini sudah. Nah, barulah kita lakukan sebuah filter. Ya, baru filter. Manual dulu. Kita buat koneksi dan juga paketnya. Yang pertama kita akan buat untuk YouTube dulu. Karena nanti YouTube itu ada di bagian internet, otomatis kita menggunakan forward. Protokolnya menggunakan TCP dan destination portnya atau port tujuan adalah 80443. Itu adalah untuk HTTP dan HTTPS. Bagian advance, layer 7 protokolnya diarahkan ke YouTube. Setelah itu actionnya adalah mark connection. Dibuat di sini koneksi YouTube. Password-nya nggak usah di uncheck list. Kalau yang untuk mark connection, apply, oke. Buat yang kedua. Yang kedua itu untuk mark paketnya. Ini masih forward. Protokolnya ini dan ini juga sama.
Setelah itu pada bagian mark connection atau connection mark ini diarahkan ke koneksi YouTube. Barulah langsung ke action. Ini pilih yang mark paket. Ini pilih paket underscore YouTube. Passwordnya di unchecklist, apply, oke. Nah, pertama kali silakan langsung akses dulu YouTube-nya. Kenapa? Agar nantinya si koneksinya ini masuk. Jadi sebelum dibikin filter, pastikan dulu masuk koneksinya. Ya, ini sampai ada angkanya. Nah, saya belum ada angkanya nih. Oke, sambil ditunggu ya, kita akan buat untuk yang TikTok. Kita tambah. Ini forward, hampir sama caranya. Protokolnya TCP. Ini 80 443. Advance, ini arahkan ke TikTok. Actionnya adalah mark connection. Ini koneksi TikTok. Ini udah jalan ya, YouTube-nya udah jalan. Sekarang kita buat untuk mark paketnya. Ini connection marknya diarahkan ke koneksi TikTok. Actionnya adalah mark paket. Terus ini paket underscore TikTok. Setelah itu jangan lupa diakses dulu TikToknya. Udah comok sih. Ya, sudah jalan semuanya. Nah, langkah selanjutnya barulah kita buat blokirannya, filter rules. Yang pertama, kita akan buat untuk YouTube. Chainnya adalah forward, protokolnya TCP, destination portnya adalah 80 443. Setelah itu dipilih mark paketnya itu ke arah koneksi paket YouTube dan connection marknya ke arah koneksi YouTube. Setelah itu actionnya adalah drop atau reject. Coba saya pilih, kalau YouTube saya reject. Dan yang kedua kita pilih untuk TikTok. Setelah itu actionnya adalah drop. Nah, sekarang kita buat untuk mikrotik. Kalau ini kita pakai di advance. Yang kedua untuk SMK Pusat. Nah, ini semuanya sudah. Selanjutnya adalah kita masukkan untuk yang inputnya. General, ini chainnya input. SRC addressnya adalah 192.168.70 ya. .0/24. Diberikan pengecualian karena hanya network ini saja yang bisa akses. Nah, setelah itu, karena nanti pada saat router mati, terus nyala lagi, data address list itu nanti akan minta lagi dia. Makanya tadi kayak Damar, Nias, kemarinnya bisa, sekarang nggak bisa karena tadi IP-nya nggak masuk lagi, karena inputnya diblok. Maka di sini tambahkan untuk protokolnya, kita buat protokol untuk Winbox. Cari protokol untuk Winbox itu adalah di sini. Sistem. Ada pada bagian resources. Bukan nih. Sebentar, IP service. Nah. Nih. Ada port untuk Winbox itu adalah 8291. Kita copy. Dia menggunakan protokol TCP. Maka di sini protokolnya TCP dan dashboardnya adalah 8291. Ya.
Setelah itu langsung ke action. Actionnya adalah drop. Oke. Ini seharusnya saya udah nggak bisa akses. Kalau saya close dan saya buka Winbox lagi, 202.110.1 ya, saya sudah nggak bisa akses. Sekarang kalau 192, saya buat 192.168.70.1 juga nggak bisa akses. Nah sekarang kita akan pindah ke ETH3. Kita akan connect. Passwordnya salah. Berhasil ya? Maka semua rulesnya sudah berjalan. Nah, kita akan coba apakah memang inputnya ini tetap berjalan. Kita akan coba tambahkan address list lagi. Kita tambahkan di sini misalkan untuk coba Kompas. Ada nggak Kompas di sini? Kompas.com. Nah, masuk ya? IP-nya tetap masuk ya? IP-nya tetap masuk. Jadi input yang lain tuh masih tetap masuk. Yang nggak bisa masuk adalah untuk Winbox-nya saja. Karena kita tadi spesifikasinya adalah DST portnya adalah 8291. Nah, sekarang kita akan coba keseluruhan dari project kita ini. Kita buka Chrome-nya. Enaknya sih pakai Chrome yang baru yang belum ada historinya. Kita pakai Guest aja, Guest mode. Kita akses yang pertama YouTube. Terus yang kedua adalah TikTok. Yang ketiga adalah Mikrotik. Citra Web sih di sini tulisannya. Ya, citraweb.com ini mah. Nah, ini mikrotik.co.id. Dan terakhir SMK Pesat. Dan ini biar yang berhasilnya. Oke, berhasil semua ya. Tuh. Ya, seluruhnya sudah berhasil diblok. Oke. Tinggal nanti lebih ke arah misal ada blok khusus atau blok yang tidak khusus. Contoh, misalkan blok khusus itu adalah ada waktunya. Misalkan ini akan kepake di perusahaan kalau misalkan kalian kerja di administrator, network administrator. Misalkan perusahaannya hanya minta website SMK Pesat aja yang bisa diakses, yang lain di drop, itu ada caranya. Ya. Karena kan ada beberapa perusahaan ada yang input data dan segala macam itu menggunakan website pribadi. Ya kan? Maka otomatis biar orang yang kerja itu produktif, maka yang lain itu di drop. Tapi Pak, apakah ini sering kepake atau tidak? Jawabannya memang nggak terlalu kepake di perusahaan. Akan tetapi konsep untuk blokirannya itu sama saja. Ya, yang diajarkan di sini adalah bagaimana konsep dari pemblokirannya, bukan dari toolsnya. Konsep firewall panel itu nanti untuk bikin koneksi. Tergantung nanti kalau perusahaan kamu meminta koneksi yang lain, otomatis kamu cari koneksi YouTube kan tadi Recaps udah ada pakai layer 7 protokol. Pak, bisa nggak saya bikin mangle pakai address list? Jawabannya adalah bisa. Karena pada di mangle ini juga ada fitur di advance ini address list, destination address list. Ya. Dan seterusnya. Maka ini semuanya sudah selesai kita lakukan pemblokiran. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah clear? Clear ya semua? Oke, kalau sudah clear, bagi yang tadi gagal, saya minta kamu perbaiki
ya, untuk akhirnya kamu bisa lulus. Tadi saya sudah jelaskan ini. Sekarang bagi yang gagal tadi perbaiki. Terus Pak, bagi yang sudah selesai gimana? Tunggu tugas baru dari saya. Ya. Setelah itu dengarkan dulu. Ya. Bagi yang nanti di penugasan, yang perbaikan sudah selesai, perbaikannya sudah selesai dan berhasil semua, konfirmasi ke saya. Setelah saya nilai, baru kerjakan tugas yang barengan dengan yang lain. Paham semua? Oke, kalau sudah paham, silakan bisa diperbaiki dulu untuk tugas yang tadi.